Baik, saya akan menjelaskan tentang apa sih filsafat Islam itu. Nah, jadi filsafat Islam itu seperti upaya pemikir muslim zaman dahulu dan sekarang untuk memahami segala sesuatu di dunia ini. Tapi dengan panduan ajaran Islam, mereka tidak hanya menerima begitu saja apa kata agama, tetapi juga menggunakan akal untuk mencari jawaban atas pertanyaan seperti siapa sih Tuhan itu? Bagaimana alam semesta ini tercipta? Apa itu manusia? Tujuan hidup kita apa? Nah, begitu dan lain sebagainya. Jadi, filsafat Islam itu adalah perpaduan antara keyakinan agama Islam dengan pemikiran rasional dan filosofis. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman tentang kebenaran dan hikmah yang terkandung dalam ajaran Islam, serta untuk menjawab tentang pemikiran dari luar. Filsafat Islam itu muncul berkembang pesat sekitar abad ke-8 hingga ke-12 Masehi yang sering disebut dengan zaman keemasan Islam. Jadi munculnya filsafat Islam ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor pendorongnya seperti penyebaran agama Islam. Nah, dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam menjadi kontak dengan berbagai budaya dan peradaban, termasuk Yunani dengan tradisi filsafat yang kaya. Terus selanjutnya adalah penerjemahan karya-karya Yunani. Jadi para sarjana muslim pada masa itu tuh sangat aktif menerjemahkan karya filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Ini menjadi sumber penting bagi perkembangan pemikiran filosofis Islam. Terus yang terakhir adalah untuk kebutuhan intelektual. Jadi semakin banyak umat Islam yang ingin memahami ajaran agama secara lebih mendalam dan menjawab berbagai pertanyaan teologis dan filosofis yang muncul. Perkembangan filsafat Islam bisa dibilang sangat dinamis. Jadi yang pertama itu ada era klasik, yaitu abad ke-8 hingga ke-12 Masehi. Jadi ini nih masa keemasan yang munculnya para filosofis besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Nah, jadi mereka ini mengembangkan berbagai sistem pemikiran yang menggabungkan antara ajaran Islam dan filsafat Yunani. Nah, jadi misalnya pembahasan tentang metafisika atau hakikat realistis, kosmologi, yang bisa dibilang asal-usul alam semesta, etika, dan politik. Nah, jadi yang kedua itu ada di era pertengahan abad ke-12 hingga ke-18 Masehi. Setelah masa keemasan ini, terjadi pergeseran fokus meskipun pemikiran filosofis tetap ada. Perhatian lebih tertuju kepada teologi, ilmu kalam, dan mistisisme, yaitu tasawuf. Nah, namun bukan berarti filsafat ini mati. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali ini memberikan kritik terhadap beberapa pandangan filosofis sebelumnya. Dan muncul pula pemikiran yang mencoba mensintesiskan filsafat dengan teologi dan tasawuf. Ya, yang pertama ya di era kontemporer abad ke-19 hingga sekarang. Yang kedua yaitu era kontemporer abad ke-19 sampai sekarang. Jadi pada masa modern, Islam menghadapi tantangan dari berbagai pemikiran barat dan modernitas. Muncul berbagai upaya untuk menghidupkan kembali tradisi filsafat Islam, mengintegrasikan dengan ilmu pengetahuan modern, dan menjawab isu-isu kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan globalisasi dari perspektif Islam. Nah, siapa-siapa saja sih tokohnya? Banyak sekali loh tokoh-tokoh penting dalam sejarah filsafat Islam ini. Jadi beberapa di antaranya di era klasik hingga kontemporer, yaitu sampai sekarang. Ada era klasik yaitu Al-Kindi. Jadi beliau ini adalah filsuf muslim pertama yang mencoba mengintegrasikan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Nah, yang kedua adalah Al-Farabi, yaitu beliau ini dikenal dengan pemikirannya tentang negara ideal dan teorinya tentang emanasi pencarian wujud dari Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Beliau itu adalah seorang dokter sekaligus filsuf yang sangat berpengaruh di dunia Islam dan Eropa. Karyanya tentang kedokteran dan filsafat menjadi rujukan utama selama berabad-abad. Nah, yang ketiga ada Ibnu Rushd. Beliau ini dikenal sebagai komentator Aristoteles yang hebat. Jadi pemikiran Sidin itu berpengaruh di Eropa pada abad pertengahan. Terus selanjutnya ada Al-Ghazali, seorang teolog dan sufi yang memberikan kritik tajam terhadap beberapa pemikiran filsuf yang menekankan pentingnya pengalaman spiritual. Berikutnya di era kontemporer ada Muhammad Iqbal
seorang penyair dan filsuf dari Pakistan yang menyerukan pembaharuan pemikiran Islam dan penekanan pada potensi manusia. Dan yang kedua ada Said Qutb, pemikir dan aktivis Mesir yang memiliki pengaruh besar gerakan Islam modern. Terus selanjutnya ada Ali Shariati, sosiolog. Beliau adalah seorang sosiolog dan pemikir Iran yang mencoba menghubungkan ajaran Islam dengan isu-isu sosial dan politik modern. Terus terakhir ada Fazlur Rahman. Beliau ini seorang cendekiawan Pakistan yang dikenal dengan pendekatan hermeneutika atau penafsiran terhadap Al-Quran. Sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang filsafat Islam yang sangat beragam, tapi jadi masih banyak tokoh-tokoh yang kontemporer lainnya yang terus mengembangkan pemikiran Islam sampai saat ini. Tapi yang saya sebutkan tadi adalah salah sedikit diantaranya. Selanjutnya adalah apa sih yang dibahas di filsafat Islam ini, tema-temanya? Yaitu ada yang pertama ada metafisika tentang hakikat Tuhan, sifat-sifatnya, hubungan dengan alam semesta, serta hakikat wujud eksistensi. Yang kedua adalah kosmologi, yaitu membahas tentang asal-usul struktur alam semesta, konsep ruang dan waktu, serta hukum-hukum yang mengaturnya. Terus selanjutnya ada epistemologi, yaitu teori pengetahuan. Selanjutnya antropologi filosofis, yaitu membahas tentang hakikat manusia, jiwa, akal, kehendak bebas, serta tujuan dan kedudukan manusia di alam semesta. Terus ada etika, pembahasan tentang nilai-nilai moral, baik dan buruk, kewajiban, serta sebagaimana manusia itu harusnya bertindak. Terus selanjutnya ada filsafat politik yang membahas tentang konsep negara ideal, keadilan, kepemimpinan, hak dan kewajiban negara, serta hubungan antara agama dan negara. Yang terakhir yaitu filsafat ini membahas tentang sosial, jadi pembahasan tentang masyarakat, perubahan sosial, keadilan sosial, dan isu-isu kemasyarakatan lainnya dari perspektif Islam. Menurut saya, perkembangan filsafat Islam masa kini ini sangat menarik dan penting. Dunia Islam sedang menghadapi berbagai tantangan modernitas, globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Nah, dalam konteks ini, filsafat itu memiliki perannya untuk membantu umat Islam memahami merespon tantangan modernitas tanpa kehilangan akar dari nilai-nilai Islam yang fundamental. Terus, filsafat ini juga mengajarkan kita untuk berpikir kritis, mempertanyakan asumsi, mencari jawaban rasional. Nah, jadi itu tuh sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai informasi dan ideologi yang berkembang saat ini. Filsafat Islam ini juga menanamkan nilai-nilai etika dan sosial dalam Islam. Nah, jadi jika diinterpretasikan dan diaplikasikan secara kontekstual melalui pendekatan filosofis, dapat memberikan solusi yang relevan untuk masalah-masalah kontemporer seperti ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Tentu saja ada tantangan-tantangannya dalam perkembangan filsafat Islam sekarang. Jadi terkadang itu ada kecenderungan untuk terjebak dalam romantisme masa lalu atau terlalu defensif terhadap pemikiran luar. Nah, jadi saya optimis bahwa dengan semangat ijtihad dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, filsafat Islam ini akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peradaban manusia. Untuk menjelaskan salah satu tokohnya itu, saya mengambil tokoh Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ini bukan hanya seorang filsuf yang hebat, tetapi juga seorang ilmuwan dan dokter yang sangat berpengaruh. Jadi bayangkan seorang tokoh yang hidup sekitar 1000 tahun, tapi pemikirannya itu masih relevan sampai sekarang, sampai era modern. Nah, jadi Ibnu Sina ini sosok yang wow. Beliau itu lahir di Persia, di Iran modern, dan menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak kecil. Konon, beliau sudah hafal Al-Quran di usia muda dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Nah, jadi Ibnu Sina ini sangat terkenal di bidang kedokteran, tapi Ibnu Sina itu juga seorang filsuf yang sangat penting. Beliau juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, tapi mengembangkan gagasan-gagasannya sendiri untuk yang orisinal dan sesuai dengan pandangan dunia Islam. Beberapa pemikiran filosofis Ibnu Sina yang menarik bagi saya itu teori tentang wujud, yaitu membedakan antara hakikat sesuatu dengan keberadaan sesuatu.
Terus yang kedua, konsepnya itu adalah tentang jiwa. Jadi Ibnu Sina ini membahas tentang jiwa manusia yang secara mendalam. Beliau membagi jiwa menjadi beberapa tipe. Namun, Ibnu Sina itu juga seorang filsuf yang sangat penting. Beliau banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, tetapi juga mengembangkan gagasan-gagasan beliau sendiri yang orisinal dan sesuai dengan pandangan Islam. Beberapa pemikiran filosofis Ibnu Sina yang menarik bagi saya itu adalah teori tentang wujud, itu membedakan antara hakikat sesuatu dan keberadaan sesuatu. Nah, terus selanjutnya itu ada membahas tentang konsep jiwa. Jadi Ibnu Sina ini membahas tentang jiwa manusia secara mendalam. Jadi beliau ini membagi jiwa itu menjadi beberapa tingkatan. Jadi mulai dari jiwa vegetatif, jiwa sensitif, dan hingga jiwa rasional. Nah, beliau tuh menekankan pentingnya akal sebagai kemampuan untuk manusia yang membedakan dari makhluk lain. Pemikirannya tentang jiwa ini memiliki pengaruh besar pada psikologi dan filsafat barat di kemudian hari. Selanjutnya, teori tentang pengetahuan. Nah, jadi Ibnu Sina ini percaya bahwa akal itu memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang paling tinggi dan pastinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Nah, beliau itu mencoba untuk mensistensikan akan antara akal dan wahyu sebagai sumber pengetahuan yang valid. Jadi bagi saya, Ibnu Sina itu adalah contoh yang sangat luar biasa ya tentunya, tentang bagaimana seorang muslim itu dapat menjadi ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan tanpa harus mengorbankan keyakinannya. Beliau juga menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran filosofis. Justru sebaliknya, Islam itu mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilannya dalam menggabungkan ilmu kedokteran dan filsafat itu menjadikan salah satu tokoh yang intelektual paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Pemikirannya yang mendalam tentang Tuhan, alam semesta, dan manusia itu masih relevan untuk kita belajari dan kita renungkan sampai saat ini.